Tektakel ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Tentakel One Solution. Sampurasun sadayana, Wilajeng Sumping. Kembali lagi dengan kami Tektakel ID. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas materi yang sangat penting bagi dunia teknologi, yaitu Android SDK. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan tim kami. Saya Eri Ratuning Ayu dari kelas 10 DKV 1 sebagai host, dan rekan saya Dinda Abigail Ramadhani Hilman dari kelas 10 DKV 1 sebagai co-host. Android SDK. Pertama-tama, kalian harus tahu kalau Android SDK itu adalah fondasi utama bagi setiap pengembang aplikasi Android di seluruh dunia. Nah, sekarang ayo kita bedah pengertiannya secara lebih mendalam. Jadi, Software Development Kit atau SDK adalah sekumpulan tools dan library yang disediakan resmi oleh Google. Fungsinya untuk membangun atau build, menguji atau tes, hingga memperbaiki atau debug di aplikasi Android. Contoh Android SDK dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja sih contoh nyata penggunaan SDK di dalam kehidupan kita? Contoh aplikasi. Contohnya sangat dekat dengan kita. Aplikasi populer seperti Instagram dan WhatsApp yang kalian gunakan setiap hari dikembangkan dengan bantuan fitur-fitur yang ada di dalam Android SDK. Fungsi utama Android SDK. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja fungsi utama dari perangkat lunak ini. Ada 4 fungsi krusial. Pertama, untuk membuat aplikasi Android itu sendiri. Kedua, mengakses fitur perangkat seperti kamera dan GPS. Ketiga, menjalankan aplikasi di emulator. Dan keempat, melakukan debugging untuk memantau performa aplikasi. Komponen utama Android SDK. Agar fungsi-fungsi tadi berjalan lancar, Android SDK didukung oleh beberapa komponen utama. Komponen pertama meliputi Android SDK Tools untuk manajemen dasar, ADB sebagai jembatan perintah ke perangkat, dan emulator untuk simulasi HP Android di komputer. Selain itu, ada juga Platform Tools, tools khusus versi Android tertentu, serta build tools yang membantu proses kompilasi kode. Komponen lainnya adalah sistem kompilasi packaging, APK atau AAP, Android APIs dan libraries, serta pengaturan instruksi seperti activity dan service. Fungsi Android SDK Manager. Nah, semua komponen tadi dikelola oleh sebuah sistem yang disebut SDK Manager. Fungsi SDK Manager adalah mengelola versi Android dan mendownload tools sesuai kebutuhan proyek. Baik, setelah kita memahami fungsi dan komponennya, penting bagi kita untuk melihat gambaran besarnya secara operasional. Bagian krusial ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda Abigail Ramadhani Hilman. Silakan Abigail. Terima kasih Ratu. Baik teman-teman semua, sekarang saya, Dinda Abigail Ramadhani Hilman, akan melanjutkan pembahasannya. Bahasa pemrograman. Pasti kalian bingung kan, bahasa apa sih yang digunakan untuk berbicara dengan Android SDK ini? Ada 3 bahasa utama yang didukung. Pertama, ada Kotlin, yang kini menjadi bahasa utama dan sangat direkomendasikan karena lebih modern. Yang kedua, Java, yang merupakan bahasa legendaris dan masih sangat populer. Dan yang ketiga, ada C++, yang bersifat opsional, biasanya digunakan untuk performa tinggi seperti pada game berat. Tools pendukung. Selain bahasa pemrograman, kita juga butuh senjata atau peralatan pendukung agar proses coding jadi lebih nyaman. Ada 3 alat utama. Yang pertama, Android Studio. Ini adalah ruang kerja atau ide resmi tempat di mana kita menulis semua kode.
Yang kedua, ada Gradle. Si gajah biru ini bertugas mengotomatisasi proses pembuatan aplikasi dari kode menjadi file jadi. Yang ketiga, ada emulator Android. Fungsinya yaitu untuk mencoba aplikasi secara virtual langsung dari layar komputer. Proses pembuatan aplikasi Android. Bagaimana aplikasi bisa muncul di HP kalian? Berikut prosesnya. Alurnya dimulai dari coding atau menulis program, lalu masuk ke tahap build atau perakitan file, dilanjutkan dengan testing atau pengujian. Jika sudah oke, aplikasi masuk tahap rilis ke publik. Namun, tugas developer tidak berhenti di sana. Ada tahap debugging untuk terus memperbaiki error yang ditemukan pengguna. Kelebihan Android SDK. Mungkin kalian bertanya, kenapa hampir semua developer menggunakan SDK ini? Berikut poin-poin kelebihannya. Yang pertama, yaitu gratis dan open source. Jadi siapa saja bisa belajar. Yang kedua, dokumentasinya lengkap. Semua panduannya sudah disediakan jelas oleh Google. Yang ketiga, support banyak device, dari HP murah sampai yang paling mahal. Yang keempat, update rutin. Google selalu memberikan fitur terbaru secara berkala. Contoh penggunaan Android SDK. Berikut beberapa contoh penggunaan Android SDK. Yang pertama, untuk aplikasi mobile seperti Instagram. Yang kedua, untuk game Android, seperti contohnya yaitu Block Blast. Yang ketiga, aplikasi IoT, Internet of Things, untuk mengontrol perangkat pintar. Yang keempat, aplikasi bisnis dan edukasi, seperti Shopee atau platform belajar online lainnya. Semua materi dan visual yang kami sampaikan hari ini bersumber dari dokumentasi resmi developerandroid.com, serta sumber terpercaya lainnya yang bisa teman-teman lihat di daftar pustaka dan daftar gambar berikut. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasan mengenai Android SDK ini bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yoga Hardi Firdaus atas bimbingannya. Saya Dinda Abigail dan rekan saya, Eri Ratuning Ayu, pamit undur diri. Many Technical, One Solution. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Many Technical, One Solution.